Pesona si gadis desa, episode 216 dengan judul Takdir Cinta yang Manis. Selamat mendengarkan. Dengan langkah lebar, Vedo berjalan masuk ke dalam rumahnya. Dia yang harusnya terlihat lelah setelah seharian bekerja malah menunjukkan ekspresi wajah yang begitu bahagia. Sepertinya mantan Casanova ini baru saja mendapat kabar yang sangat baik. Sepertinya. Hei, keponakan paman yang paling tampan. Kapan kau datang? Tanya Vedo sambil menangkap keponakannya, Russell A. Jiwang, yang sedang sibuk berlari ke sana kemari. Dia dengan gemas menciumi pipi gembulnya hingga membuat keponakannya itu menangis histeris. Jangan kasar-kasar begitu, Kak. Kasihan Russell, pipinya pasti sakit, tegur Kayo. Sakit apa? Baru juga aku menciumnya beberapa kali, sahut Vedo dengan entengnya. Oh iya, Kai, kapan kalian datang? Sebelum menjawab, Kayo menggendong Russell terlebih dahulu. Dia lalu menatap sang kakak yang sedang tersenyum tanpa dosa. Kayo menghela nafas. Aku datang sore tadi, Kak. Jackson bilang ibu menelpon dan mengatakan kalau ayah mogok makan gara-gara sudah lama tidak bertemu dengan Russell. Jadi ya sudah, Jackson langsung mengirim kami berdua datang kemari, jawab Kayo. Tapi ngomong-ngomong, wajahmu kenapa terlihat cerah sekali, Kak? Menang tender ya? Ini lebih dari sekedar menang tender, Kai. Dan aku jamin kau juga pasti akan merasa sangat senang jika mendengarnya, sahut Vedo. Apa itu? Aku jadi penasaran. Kayo membuntuti kakaknya yang sedang berjalan menuju sofa. Setelah itu dia pun ikut duduk di sana sambil memangku Russell yang masih merajuk. Sepertinya bayi tampan ini masih mendendam pada pamannya. Hehehe. 2 hari lagi Luri akan kembali ke Shanghai, ucap Vedo sembari menatap langit-langit ruangan. Dia akan segera pulang untukku. Wah, benarkah? Pekik Kayo kaget. Ini kabar yang sangat baik, Kak. Akhirnya ya, kau tidak perlu merasa kesepian lagi. Aku dan yang lainnya pasti bisa tidur dengan nyenyak setelah ini. Senyum yang tadi menghiasi bibir Vedo seketika lenyap begitu dia mendengar perkataan Kayo. Sambil memicingkan mata pada adiknya, Vedo pun melakukan protes. Dia tidak terima dianggap sebagai pria yang kesepian. Kai, memangnya apa hubungan antara aku dengan tidur nyenyak kalian? Dan juga apa itu tadi? Pria kesepian? Semenyedihkan itukah aku di mata kalian? Sebelum sempat Kayo menjawab, Matteo dan Abigail sudah lebih dulu muncul di sana. Kedua orang tua ini pun langsung berebut untuk menggendong Russell yang ternyata lebih memilih untuk digendong oleh sang nenek. Anak kecil tahu mana orang yang benar-benar menyayanginya, Matt. Ledek Abigail sembari memeluk lembut cucu kesayangannya. Darling, kalau bukan karena aku yang mogok makan, malam ini Kayo dan Russell tidak akan mungkin ada di sini. Jadi tolong, dengan kesadaran hatimu cepat serahkan Russell padaku. Aku sudah sangat rindu berat padanya, darling. Oke? Rayu Matteo dengan pandangan memelas. Abigail, Vedo, dan juga Kayo tertawa terbahak-bahak saat Russell menolak digendong oleh kakeknya. Sedangkan Matteo, mantan buaya darat itu hanya bisa merajuk ketika sang cucu enggan berdekatan dengannya. Fed, cepatlah kau menikah dengan Luri. Setelah itu buat anak sebanyak mungkin supaya ayah tidak diacungkan seperti ini. Russell benar-benar kejam. Setengah mati ayah merindukannya. Dan lihat sikapnya sekarang. Dipegang saja dia tidak mau, keluh Matteo. Secepatnya keinginan ayah akan segera terkabul, sahut Vedo. 2 hari lagi Luri kembali dari London.
Dan rencananya aku akan langsung pergi melamarnya supaya dia tidak kabur-kaburan lagi. Aku kapok ditinggal selama bertahun-tahun olehnya, Ayah. Jadi aku tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi lagi. Luri kembali dari London? Tanya Abigail dan Matteo bersamaan. Mereka cukup kaget mendengar hal ini. Hanya pulang sementara dulu sih, Bu, Ayah. Dia dan Galang masih akan kembali ke London untuk wisuda dan mengurus hal-hal yang lain, jawab Vedo menjelaskan. Tapi apapun itu aku akan tetap memaksa Luri menikah dulu denganku sebelum dia kembali ke sana. Tenaga juniorku sudah semakin melemah gara-gara dianggurkan sebegini lama olehnya, Bu. Aku tidak kuat lagi. Jaga omonganmu, Fed. Di sini ada anak-anak. Jangan sampai kata-katamu itu terekam oleh otaknya Russell. Bisa demam orang dewasa nanti dia. Tegur Abigail sambil memelototkan mata ke arah Vedo. Benar-benar ya anak-anaknya ini. Sudah tahu cucunya ada di antara mereka. Masih saja Vedo mengeluarkan kata-kata yang tak seharusnya. Menjengkelkan sekali. Itu malah bagus, Bu. Tandanya otak Russell bisa menangkap sesuatu hal penting yang nantinya akan dia gunakan ketika sudah tumbuh besar. Sahut Vedo malah merasa bangga jika keponakannya bisa dewasa sebelum waktunya. Tepat ketika Vedo selesai bicara, sebuah sandal langsung mendarat di kepalanya. Dan pelaku dari pelemparan tersebut adalah Kayo. Sebagai orang yang telah melahirkan Russell, sudah pasti Kayo tak terima jika otak anaknya dinodai oleh omongan-omongan vulgar sang kakak. Jadi ya sudah, dia lemparkan saja sandal rumah yang sedang dia pakai ke kepala kakaknya supaya kapok. Sekali lagi kau berani bicara seperti itu di hadapan Russell, aku tidak akan segan memisahkanmu dari Luri, Kak. Coba saja jika tidak percaya, ancam Kayo dengan sepenuh hati. Kau ini kenapa sih, Kai? Aku kan hanya bercanda. Jangan serius-seriuslah menanggapinya, sahut Vedo langsung tak berkutik mendengar ancaman Kayo. Adiknya ini memiliki kemampuan untuk membuatnya terpisah dari Luri, jadi Vedo sedikit terintimidasi olehnya. Catat ya, hanya sedikit, tidak banyak. Bercanda juga ada alurnya, Kak. Jangan malah sembarangan seperti tadi. Tahu tidak? Iya, maaf, ucap Vedo mengalah. Abigail dan Matteo hanya bisa menghela nafas menyaksikan kedua anak mereka berdebat. Setelah itu mereka bergantian menanyakan pada Vedo apakah benar calon menantu mereka akan segera pulang atau tidak. Ved, kabar yang tadi kau katakan itu bukan hoaks kan? Tanya Matteo memastikan. Iya, Ved, Luri benar-benar akan pulang ke Shanghai kan? Timpal Abigail ikut memastikan kebenarannya. Tentu saja itu sangat benar, Ayah, Ibu. Memangnya Ayah dan Ibu tidak bisa melihat tulisan yang ada di keningku ya? Tanya Vedo seraya menunjuk keningnya. Tulisan? Tulisan apa? Jawab Matteo kebingungan. Gadis desaku pulang dan aku akan segera melepas masa lajang. Hening. Baik Abigail maupun Matteo, keduanya sama-sama tercengang heran mendengar ucapan Vedo. Sambil memperhatikan dengan seksama ke kening putra mereka, Abigail dan Matteo dibuat sadar kalau Vedo ternyata sudah tidak normal. Sungguh malang, putranya jadi tidak waras karena terlalu lama ditinggal pergi oleh gadis pujaannya. Ved, lebih baik kau periksakan kejiwaanmu pada psikiater. Ayah prihatin padamu, ucap Matteo sedih. Maksud ayah aku gila? Kaget Vedo. Dia bertanya sambil menunjuk dadanya sendiri. Iyalah, apalagi memangnya? Jelas-jelas di keningmu tidak ada tulisan sama sekali. Tapi kenapa kau bilang ada? Kan aneh, jawab Matteo. Beginilah jika bicara dengan orang yang sudah mulai pikun, kesal Vedo sambil berdecak. Ayah,
Yang aku katakan tentang tulisan di kening itu hanya kiasan saja. Itu tidak benar-benar tertulis di sana kalau ayah mau tahu. Ya ampun. Kenapa bisa begitu? Kau sendiri tadi yang bilang. Iya kan, darling? Tanya Matteo pada Abigail. Iya benar, ibu juga mendengarnya, Fed, jawab Abigail yang juga tak paham akan maksud putranya. Gemas melihat sikap kedua orang tuanya, Fedo berpindah duduk ke samping mereka kemudian memeluknya bergantian. Dia lalu menjelaskan maksud di balik kata yang membuat ayah dan juga ibunya jadi kebingungan seperti ini. Ayah, ibu, tolong dengarkan perkataanku dengan baik. Kenapa aku bilang kalau di keningku ada tulisan gadis desaku pulang dan aku akan segera melepas masa lajang adalah karena aku yang sedang sangat bahagia. Dan kebahagiaan itu berasal dari Luri, gadis desa yang telah membuatku tersiksa selama hampir 4 tahun. Kata-kata itu hanya perumpamaan saja untuk menggambarkan betapa aku sedang sangat bahagia sekali sekarang. Paham? Oh, jadi begitu. Ayah pikir di keningmu benar-benar ada tulisan seperti itu, Fed. Tapi syukurlah. Setidaknya ayah dan ibu tidak perlu merasa khawatir kalau kau menjadi gila gara-gara Luri. Kami lega karena kau masih normal, sahut Matteo sambil mengelus dada. Hampir saja dia mati jantungan karena mengira putranya sudah gila. Setelah itu Abigail dan Matteo menanyakan tentang rencana Fedo yang ingin langsung melamar Luri begitu pulang ke Shanghai. Mereka sangat antusias mendengarkan rencana yang akan Fedo lakukan untuk bisa menjerat gadis desanya agar tidak kabur-kaburan lagi. Sungguh, takdir cinta kedua orang ini sangatlah manis, membuat orang yang mendengarkan jadi merasa iri karenanya.